Halo guys, jumpa lagi dengan my channel Gea 1000 Sama. Nah, hari ini kita menjelaskan tentang masalah perawatan murai batu lagi ngurak atau lagi mabung. Ya, jadi triknya begini, merawat kesehariannya itu kalau bisa disesuaikan dengan jangkriknya, sesuai dengan rawatan harian biasa. Nggak usah dikurang-kurangin lagi. Ya, jadi jangkrik misalkan seharinya 10 ya 10 pagi, 10 sore ya 10 sore. Jangan lupa krotonya. Itu. Jadi krotonya itu fungsinya buat supaya pertumbuhan ekornya, pertumbuhan bulu-bulunya itu supaya lebih maksimal, guys. Ya. Jadi apa? Kesehariannya ya kita rawat sesuai dengan perawatan harian aja. Nah, jangan lupa ya, kita biasanya kalau saya setiap seminggu sekali jangkrik suntik pakai minyak ikan saya kasih. Jadi satu butir itu buat seminggu sekali minyak ikannya. Nah, penjemurannya gimana? Nggak perlu dijemur. Cukup diangin-anginin aja. Kalau pagi kita mau bersihin karpet, diangin-angini, terus dimandiin. Tapi nggak perlu dijemur. Karena kalau misalkan dijemur, ekornya pasti akan bantet. Pasti pertumbuhan ekornya itu tadinya panjangnya 18 bisa kurang 17 atau 16 cm. Nah, jadi fungsinya mandi pun itu buat kelembapan tulang-tulang atau lidi-lidinya murai batu itu supaya lembab, supaya panjangnya itu maksimal gitu. Jadi nggak bisa kita rawat burung ini misalkan, oh ini burung ekor panjang 10 cm udah waktu dijemur. Jangan, biarkan dia cukup sudah mentok, lalu kita apa, mandiin baru jemur. Itu nanti kalau sudah ekornya sudah mentok gitu. Nah, minyak ikan itu kan biasanya kita pakai itu untuk mengkilap, membantu mengkilapkan bulunya supaya juga tidak rusak gitu. Jadi ya ini yang kita berbagi ilmu untuk perawatan murai batu mabung itu ya seperti ini gitu loh. Ya. Jadi nggak ada istilahnya murai batu mabung ini jangkriknya dikurangi. Ya sekarang kalau misalkan dikurangi, ya biasanya dia 10 pagi 10 sore, ngedrop pasti, yakin saya. Malah kita progres ke depannya lebih lama. Kenapa saya bilang lebih lama? Jadi burung lagi sakit, ibaratnya dia lagi sakit, kita asupan nutrisi dari vitaminnya atau apa dikurangi, ya ngedrop gitu. Justru ya kita sesuai dengan rawatan harian. Coba deh, sesuai dengan rawatan harian, itu pun pasti burung gacor. Gacor sekali. Bunyi pasti. Bunyinya beda. Dia kalau kita biasa pola rawat harian yang jangkrik tadi kita kendorin untuk merawat murai batu ini supaya maksimal, malah jadi drop. Bukan makin bener, malah makin rusak. Nah, itu dari pasca mabung sampai dia sampai merawat, kita merawatnya sampai dia sampai total itu nggak perlu dikurangin jangkrik. Kroto kasih aja tiap hari. Jadi kroto itu fungsinya mempercepat, sebenarnya mempercepat pertumbuhan bulu-bulu yang copot. Itu kadang ada juga murai yang babungnya itu setengah-setengah. Jadi ekor copot, bulu sayap masih ada yang sisa. Nah itu yang rawan sekali. Gitu. Rawannya kenapa? Biasanya kalau untuk tampil lagi di lapangan nanti ke depan setelah dia selesai mabung itu ada kendala, biasanya burung ini agak apa namanya, agak kurang maksimal gitu. Itu yang udah pernah saya alami. Jadi gimana caranya supaya mabungnya total? Kalau saya simple, burung saya mandiin itu seminggu pokoknya 3 kali bahkan sampai 4 kali, kondisi lagi mabung itu. Karena apa? Membantu juga untuk lembapan supaya bulunya copot juga gitu. Kan dia nyisir apa segala macam rapi-rapi, itu kan otomatis kalau misalkan
pori-porinya atau kulitnya terkena air, pasti kan dia megar, pasti dia cabutin bulu-bulu yang tua itu, pasti sisir itu rontok sendiri. Itu rata-rata pasti begitu. Nah, jadi merawatnya seperti itu. Jadi kalau misalkan murai setelah istilahnya dia lagi dorong ekor, atau dia, kalau saya pas dorong ekor kira-kira 2 cm itu saya sikat pakai minyak ikan. Saya sikat minyak ikan tuh seminggu sekali supaya peperap bulunya biar rapi. Udah panjang, bulu udah mengkilap, kita jemurnya itu makin jadi bulunya makin bagus. Makin mengkilap, makin bagus, makin mengkilap. Gitu gitu brother. Jadi kalau saran saya dengan pola rawat seperti ini, ya saya berbagi pengalaman seperti ini supaya apa? Supaya kalian juga istilahnya senang gitu ngeliat piaraan, wah cakep, ganteng, tampan, bulunya rapi, wah itu luar biasa, senang. Itu keistimewaan diri sendiri loh, gitu. Nah, terus dibantu juga kalau kita habis mandi biasanya kalau saya mandi seminggu 3 sampai 4 kali. Saya paling seminggu itu saya kasih cacing juga, cacing tanah 2 ekor. Karena apa? Membantu metabolismenya biar bagus. Ya kan? Karena ada sel darah merah yang harus diterima oleh badannya burung ini, cacing lah untuk membantunya. Jadi burung makin bagus lagi, jadi progresnya makin cepat. Kita mau gantang pun cukup 2 bulan langsung gantang, nggak perlu berlama-lama. 2 bulan itu udah burung pasti on fire. Entah sebulan selesai kita mau lombain, kita jemur sekali atau 2 kali pasti on fire. Percaya deh sama saya. Gitu. Di sini ya kita merawat sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Saya dulu pernah punya murai batu itu namanya semut ireng. Itu murainya andalan saya. Itu sulit sekali mabung. Kita pakai produk A, produk B, produk C. Mabungnya susah sekali. Ternyata memang karakter burung itu mabungnya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali dia baru kelar mabung. Jadi merawat dia itu saya nggak pernah saya harus lagi mabung pun saya diamin aja dia, saya taruh tempat khusus buat dia, saya kasih makan. Tapi mandi tiap hari saya nggak pernah jemur. Habis mandi ya saya anginin, kerodong taruh lagi, kasih makan sesuai dengan rawatan harian aja. Terus saya punya lagi kemarin itu ada murai batu yang punyanya Pak Ipung Fluid, bos ikan. Itu sempat mabung sama saya juga. Kelar mabung, saya lombain juara 1. Gitu. Jadi pola rawatnya ya kita sesuai dengan pola rawat harian aja. Tidak perlu jangkrik harus dikurangin, krotonya dikasih banyak, nggak perlu. Rawatan harian aja. Tapi kalau saran saya pribadi, jangkrik perlu, kroto perlu. Itu setiap hari. Jadi jangkriknya kalau perlu ya 10-10, krotonya setiap hari. Dah, simpel. Seminggu sekali kasih minyak ikan. Ya kan? Mandi kalau perlu dia mau mandi setiap hari ya setiap hari aja mandiin. Gitu. Karena memang dalam kalau misalkan murai mabung itu kan badannya dia punya suhu tubuh itu naik, panas. Jadi rontok bulunya. Gitu. Dan jangan dimacem-macemin. Gitu. Dan pola masternya itu dia udah punya isian cililin, kenari, kapas tembak, jenggot. Udah macem-macem lah. Kita cari isian yang materian yang kurang. Misalkan nggak ada perenjaknya nih, nggak ada cibleknya. Ya kita pakai MP3 aja. Kalau saya pakai laptop. Saya saya buka setting sedikit biar dia ngisi. Makanya saya di rumah itu nggak ada masteran, nggak ada isian. Tapi murai saya semuanya ngisi semua. Saya pakai laptop gitu. Jadi nggak pernah saya pakai materi-materian yang macam-macam. Isian yang kita pengen di laptop itu kan banyak di video YouTube-nya. Jadi saya pakai misalkan cililin, ya udah saya setelin cililin, biar burung itu lihat sendiri, kan gitu. Gitu. Jadi ya
treatment saya seperti itu. Saya nggak pernah mau repot diri saya sendiri. Ya, kayak trotolan saya, teman saya kemarin ada yang beli trotolan saya. Itu dia keder, dia kaget. Kok ada kenari sama cililin, ada jenggotan pula, ya kan? Nah itu yang luar biasa. Saya pakai laptop, saya setelin laptop saya. Kalau nggak punya laptop, ya pakai handphone nggak apa-apa. Tapi kalau saya standarnya itu paling 50% volume saya pakai. Nggak harus 75 atau 100%, 50% udah cukup. Gitu. Ya. Jadi ya trik saya seperti itu, pola pemasteran juga seperti itu. Pola pemasteran itu kita mau masterin murai pada waktu saatnya bulu sayap sudah ambrol total, bulu ekor jago sudah copot semua, baru kita masterin. Jangan pada waktu bulu ekor belum copot kita udah masterin. Itu paling dapat 35% baru dapat ngisi. Tapi kalau misalkan bulu ekor copot, kita masterin 100% ngisi total. Ini pengalaman saya. Dari burung yang manapun kita udah pernah coba. Gitu. Ya jadi untuk para rekan-rekan kicau mania, para murai batu Indonesia nih yang pencinta murai batu lah. Ya ini saran saya seperti ini. Mungkin ya trik dari para pemain itu beda-beda lah. Cara pola pemasterannya seperti apa, cara perawatan murai batu nguraknya seperti apa. Itu mungkin beda-beda. Kalau ini saya pakai strategi saya sendiri. Ya. Pengalaman saya akan curahkan seperti ini loh. Seperti ini loh. Saya nggak pernah menutup-nutupi apa-apa. Gitu. Ya. Nanti kita akan bahas lagi ke depannya ini masalah penjodohan murai batu nih, yang terutama yang untuk menangkar ya. Jadi nanti ke depannya saya akan bahas masalah penjodohan dalam jangka waktu 15 menit kita jodohin langsung masukkan ternak kawin. Itu ya. Jadi ada trik-trik tersendiri. Gitu. Kalau saya pengalaman saya yang saya pelajari 2-3 kali atau bahkan sampai 5 kali berhasil, saya akan curahkan. Saya akan kasih tahu kawan-kawan saya. Gitu. Ya. Jangan lupa untuk para kicau mania nih. Ya, yang terutama yang pecinta murai batu, cicak hijau, kacer, terutama kicauan lah. Pakai GA1000 sama. Produknya bagus. Bukan doping. Ini multivitamin yang diracik khusus untuk hewan. Berikut herbalnya untuk penebal volume. Jadi misalkan serak atau dia suaranya kurang keras ya pakai yang coklat itu beres. Oke ya, untuk para kicau mania terutama di seluruh Indonesia, semangat. Terus berjuang. Jangan pernah lelah, jangan pernah gentar. Ya. Kita di sini hanya pencinta, kita hanya penghobi. Tidak perlu membuli lah. Tidak perlu, wah siapa lu, nggak perlu. Kalau kamu bisa, kenapa saya tidak bisa? Kan gitu. Ya enggak? Nah, inilah yang kita kasih tahu, terutama ya saya rata-rata para kicau mania murai batu atau cicak hijau atau kacer yang pakai produk saya sendiri GA1000 sama, saya selalu bilang ke mereka, rawatlah sesuai dengan hati nurani, jangan ikuti nafsu. Itu kalau memang kondisinya bagus silakan dilombakan, kalau nggak bagus jangan. Itu pesan saya ya. Oke, salam dari GA1000 sama, salam kicau mania, tetap semangat.